Oke guys, kembali lagi bersama saya Apip Mansa di channel Apip Mansa. Di sini ada sedikit berbeda ya studio saya, yaitu di belakangnya ada sebuah aksen kotak yang dimiringkan. Bagi yang tahu kotak itu apa, silahkan komen ya di bawah. Di sini saya akan menjelaskan sharing ya tentang zikir yang pada dasarnya kalimat umumnya itu adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, ketahuilah dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Kalimat ini dalam Al-Quran Allah menerangkan sifatnya umum, jenisnya beragam ya. Karena dzikir itu pada dasarnya ingat kepada Allah, artinya ingat kepada Allah. Jenis turunannya, jenis-jenisnya itu banyak, diantaranya membaca Al-Quran itu disebut juga dzikir. Dalilnya apa atau petunjuknya apa? Dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, al-dzikra di sini Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Maka dapat disimpulkan ketika Al-Quran diartikan adzikro, berarti ingat kepada Allah, bisa diartikan Al-Quran juga, membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari dzikir tersebut. Jadi ada kalanya ketika dibacakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub dan hanya ingat kepada Allah lah hati itu akan tenang, maka medianya atau wasilahnya itu berbagai macam cara. Bisa dengan membaca Al-Quran. Tapi bisa jadi ketika membaca Al-Quran tidak kena tuh hati, kok tetap aja gelisah. Mungkin harus dengan menghafal Al-Quran misal, karena menghafal Al-Quran juga sama, menghafal Al-Quran juga disebutnya zikir kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, yaitu Quran surat 54 ayat 17, 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk zikir kepada Allah. Jadi artinya menghafal Al-Quran juga termasuk zikir. Mungkin dengan wasilah atau sarana menghafal Al-Quran bisa jadi akan menjadi lebih tenang hati. Karena memang jaminan Allah setiap dzikir, seluruh dzikir itu bisa menjadi tenang. Mungkin cara-caranya ada yang cocok dengan membaca Al-Quran, ada yang cocok dengan menghafal Al-Quran. Ada juga dzikir bisa diartikan dzikir juga, yaitu sholat. Mungkin orang tersebut bisa tenang itu dengan cara sholat. Karena tadi umumnya tenang itu bisa dengan dzikir. Nah, varian dzikirnya itu bisa dengan sholat. Apa dalilnya sholat disebut dzikir? Dalilnya itu dalam surat Toha ayat 14 ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illahu. La ilaha illa ana. Maaf. Sesungguhnya tiada ilah, tiada sembahan kecuali saya, kata Allah. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku. Jadi sholat pun termasuk dzikir, jenis varian dari dzikir, sehingga bisa jadi orang tersebut bisa tenang, wasilahnya dengan sholat. Adapun ada lagi jenis dzikir, yaitu doa.
Doa juga sama, artinya bisa diartikan zikir juga. Itu dalam surat Al-A'raf, dalilnya surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Nah, dalil ini merupakan dalil petunjuk bahwa berdoa juga termasuk zikir. Karena di sini tekanannya ketika seseorang itu bermohon pagi dan petang, yang biasa membaca al-mahsurat itu kan isinya semuanya, hampir semuanya itu permohonan berdoa kepada Allah pagi dan petang. Nah, di sini bisa diartikan doa juga termasuk zikir. Nah, barangkali ada orang yang kenapa sih hati itu tidak tenang? Mungkin salah satu varian yang ia butuhkan dalam menjadikan hatinya tenang itu bukan baca Quran, bukan menghafal Al-Quran, bukan sholat, tapi kebutuhan hatinya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu akan menjadi tenang. Contoh misalkan, kita banyak utang, misalkan. Itu kan bisa jadi dengan sholat tetap dia gelisah, mungkin dengan doa dia akan lebih tenang. Nah, ada lagi varian zikir, yaitu zikir itu sendiri. Contoh misalkan zikir ba'da sholat, ya. Zikir ba'da sholat itu juga sama disebutnya zikir. Dalilnya apa? Dalilnya surat 4 ayat 103. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idza ma'nantum faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Jadi artinya apabila kamu telah melaksanakan sholat, maka apabila kamu atau kalian melaksanakan sholat, telah melaksanakan sholat, maka ingatlah kepada Allah, qiyama wa qu'udan, berdiri atau duduk, wa ala junubihim, atau dalam pembaringan kalian. Nah, dalil ini merupakan dalil ba'da sholat, zikir ba'da sholat itu termasuk juga zikir, mengingat kepada Allah. Nah, mungkin dengan zikir ba'da sholat, hati itu akan semakin tenang. Itu jenis-jenis variannya, tinggal kita memilih porsinya mau di mana, atau mau semuanya dilakukan, itu lebih baik. Ada lagi varian jenis zikir diambil dari belajar, ya. Itu dalilnya surat An-Nisa ayat 191. Dalil belajar termasuk juga zikir. Dalilnya apa? Dalilnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, baik berdiri atau duduk, wa 'ala junubihim, atau pada pembaringan mereka, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Dari sini maksudnya diartikan sama seperti belajar. Jadi belajar juga termasuk zikir kepada Allah. Baik belajar ayat-ayat kauniyah yang berupa ciptaan, yaitu langit dan bumi, atau ayat-ayat kauniyah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Rabb kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan jauhkan kami dari api atau azab neraka. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari berbagai kajian, ya. Baik itu dari Ustaz Adi Hidayat ataupun dari yang lain. Jadi yang baru saya ketahui dalam zikir itu variannya bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa sholat, bisa doa, bisa berzikir, atau bisa dengan belajar. Ada lagi cuman dalilnya belum saya
hafal, belum saya cari. Itu ada infak, kemudian silaturahim, kemudian bersolawat juga, itu termasuk dzikir. Bahkan ada yang penggemar solawat ya, tapi ada juga yang kurang suka. Maksudnya kurang suka di sini, tekanan dari solawat tersebutnya sifatnya duniawi. Misalkan contoh yang sudah viral, memegang benda kemudian dibacain solawat, insya Allah akan dikabul oleh Allah apa yang dia inginkan. Nah, ada yang kurang sepakat dengan perilaku demikian. Mungkin karena wawasan tentang sholawat tersebut beda-beda ataupun kurang sempurna ya, bisa jadi. Menurut saya itu didasari oleh dalil yang menyebutkan bahwa doa kita itu tergantung di langit kecuali ia membacakan sholawat, maka doanya itu akan sampai kepada Allah. Nah, di sini mungkin diartikan demikian, atau bisa merujuk kepada sebuah cerita, kisah orang yang tidak memiliki anak, kemudian orang yang kekeringan, tidak turun hujan, kemudian orang yang meminta rezeki yang banyak. Datang kepada seorang ulama, maka ulama tersebut memberikan jawaban yang sama, yaitu surat Nuh ayat 11 kalau tidak salah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka perbanyaklah oleh kalian istighfar, sesungguhnya Allah Maha penerima ampunan. Maka yursilis sama alaikum bidwar, akan diturunkan kepada kalian hujan yang lebat. Nah, hujan di sini diartikan para ulama bisa berupa rizki, karena simbol rizki adalah hujan. Hujan itu penyebab, salah satu penyebab wasilah tumbuh-tumbuhan itu, dari biji-bijian itu tumbuh, kemudian saripatinya menjadi buah, buahnya kemudian kita makan. Nah, di situ diartikan rizki bisa jadi hujan, bisa jadi anak, bisa jadi ladang-ladang. Itu coba dipelajari dalam surat Nuh ayat 11. Nah, ada juga karena tadi landasannya istighfar itu bisa melahirkan rizki, maka bagaimana dengan sholawat? Sholawat juga ada 3 poin yang didapat oleh orang ketika orang itu memperbanyak sholawat. Di antaranya, satu, dari bacaan satu sholawat Allah memberikan sholawat 10. Kemudian keutamaannya lagi, keutamaan yang kedua yaitu Allah memberikan ampunan 10. Keutamaan yang ketiga, Allah memberikan peningkatan derajat 10. Nah, di sini mungkin dorongannya karena dalam sholawat itu ada ampunan, kemudian pemberian sholawat dari Allah, kemudian peningkatan derajat, maka orang yang senang dalam bersolawat itu menjadikan wasilah sholawat itu untuk memudahkan hajatnya dikabul. Sehingga banyaklah orang-orang yang mengandungi sholawat, bahkan ketika kita meminta sesuatu atau menginginkan sesuatu, dibacain sholawat yang banyak. Demikian mungkin salah satu dasar kenapa banyak yang mendawamkan sholawat. Ada juga kisah dalam sebuah hadis, cuman redaksinya mungkin tidak terlalu sama ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana jika doa saya setengahnya saya gunakan untuk sholawat? Jawab Rasul, lebih banyak lebih bagus. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, ya Rasul, bagaimana jika doa saya 3/4-nya saya gunakan untuk sholawat? Kata Rasul, lebih banyak lebih bagus. Bertanya lagi, penasaran untuk ketiga kalinya, ya Rasul, jika semua doa saya gunakan untuk sholawat, bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, maka apapun yang engkau inginkan, engkau pinta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Itu kata Rasul. Itu redaksinya kurang lebih seperti itu. Tapi lebih jelasnya silakan dicari lagi.
Jadi mungkin dengan dasar demikian, para penggemar sholawat, dan memang harus kita gemari juga gitu sholawat itu, karena memang diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi memang umat Islam diperintahkan oleh Allah itu bersolawat. Dalam sholat juga ada solawat, kemudian dalam ba'da wudhu juga ada solawat. Jadi banyak solawat-solawat yang kaitannya dengan doa. Sehingga dengan media itulah, dengan wasilah itulah, para saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita memperbanyak sholawat untuk hajat-hajatnya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun bisa mendawamkan sholawat dari sisa umur-umur kita, sisa waktu kita, kita perbanyak, kita gunakan sholawat. Terlebih sekarang bentar lagi mau masuk ke malam Jumat ya, disunahkan juga perbanyak sholawat, karena di situ Allah dan Rasulnya mengetahui siapa yang betul-betul menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin demikian sharing dari saya terkait apa yang telah saya ketahui dari kajian-kajian yang selama ini saya pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat kepada para subscriber saya, para pendengar. Mudah-mudahan jika ini ada manfaatnya, silakan subscribe, like, and share seluas-luasnya ke media yang lain supaya ikhwan-ikhwan kita juga mengetahui hakikat dari dzikir tersebut, kemudian fadilah dari sholawat, banyak manfaatnya. Silahkan didawamkan, terutama di hari Jumat dan malam Jumat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.